Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Ajetronic, tutorial servis HP untuk para pemula, untuk para pejuang COD, untuk para pengepul HP rongsok, pengepul minusan Android, dimanapun Anda berada. Semoga selalu baik-baik saja, diberikan kelancaran semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, ini bukan servisan saya ya, tapi saya akan mencoba membahas solusi mengatasi ataupun mengeksekusi HP Realme 3 dengan keluhan itu restart terus menerus. Dan setelah saya lakukan seperti biasa, yaitu analisa berdasarkan pengalaman kerja, karena sekali lagi Ajetronic itu bukan akademisi ya, tapi yaitu praktisi. Jadi untuk bahasa penyampaian mungkin secara akademisi kurang masuk ya, tapi kalau masalah praktisi ya bolehlah, ayo kita ngopi bareng, jagongan bareng ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini akan saya sedikit jelaskan apa itu eMMC dan bagaimana cara mencopotnya, lalu kita mengisi, lalu kita pasang lagi, step by stepnya seperti apa. Silahkan teman-teman simak videonya ya. Nah, untuk kita mengangkat eMMC itu posisinya itu kita harus posisi yang nyaman ya. Apalagi ini untuk Realme 3 ini eMMC-nya dilem mantap ya, ada lemnya, jadi nggak hanya timah saja, nggak hanya disolder saja, tetapi juga dikasih lem ya. Memang sudah mayoritas untuk HP tipe-tipe sekarang itu seperti itulah. Nah, kita harus bersabar terus menerus, kita tembak menggunakan blower. Kalau kita congkel, nah ketika sudah seperti ini pelan-pelan, nah bisa dipastikan jalur yang kita angkat itu tidak sampai brodol. Karena kalau jalurnya itu sudah brodol, apalagi jalur inti, itu kita repot sendiri ya. Kecuali yang terangkat itu jalur hanya ground, itu nggak masalah. Tapi jika yang sampai terangkat atau brodol itu adalah jalur inti, maka kita wassalam. Nah, setelah saya copot, saya pastikan saya identify dulu apakah dan ini ternyata eMMC-nya sudah urgent 90%. Itu artinya eMMC-nya sudah tidak layak pakai. Jadi mau kita partisi pun kekuatannya hanya 3-4 hari ya, nggak sampai seminggu sudah koit lagi. Itulah kenapa mungkin teman-teman yang mempunyai HP rusak eMMC-nya sudah diservis tapi kok kumat lagi, kemungkinan bisa jadi itu adalah dipartisi, bukan diganti. Oke, setelah seperti ini proses kita mengisi eMMC yang baru. Untuk Realme 3 ini biasanya menggunakan 464 ya. Jadi kita tinggal isi saja. Yang terpenting sebelum kita mengiris eMMC lama, itu kita backup dulu ya. Kita backup dulu untuk emailnya, jadi biar nanti kita tidak tergendala di masalah email. Bisa kita tidak usah membackup, tapi dengan syarat eMMC yang kita pakai ataupun firmware yang mau kita isikan itu harus lebih tinggi versi Androidnya dari eMMC bawaannya. Jadi kalau eMMC bawaannya itu tadi masih menggunakan Android 9.10, yang kita pakai harus versi Android terbaru, lebih baru. Nah,
ini kita setelah seperti ini kita masukkan untuk proses writing datanya terlebih dahulu. Nanti setelah kita proses writing datanya sudah selesai, lalu kita lakukan flashing. Lalu setelah itu kita lakukan restore image. Nah, seperti itu tahapannya ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik write. Untuk prosesnya sendiri itu ya kurang lebih 20 sampai 30 menit ya, tergantung dari kesehatan laptop teman-teman, dari kesehatan eMMC. Kalau ini kan yang dipakai masih baru ini, jadi bisa prosesnya itu lebih cepat. Oke teman-teman ya, dipahami step by stepnya, prosesnya seperti apa teman-teman pahami. Nanti setelah teman-teman terbiasa mengeksekusi MMC, sudah bisa menyetir sendiri. Nah, itu teman-teman baru akan merasakan ya pahit manisnya servis HP ya. Kalau hanya sekedar ganti-ganti LCD sih ya resikonya tetap beresiko, cuma tidak separah dengan kita main di hardware. Untuk urusan software sendiri itu bisa merambah ke hardware, itu bisa. Contoh kita mendirect karena mau eksekusi ya, kita harus menjamper CLK, CMD, data 0 dan sebagainya. Kok ndilalah ada salah satu yang tercongkel lah, ya udah masalah gitu. Nah, setelah seperti ini pastikan kita centang semua ya, kecuali user datanya nggak usah dicentang. Nah, kita flash. Ini prosesnya juga sekitar 15 sampai 20 menit. User areanya nggak usah, user datanya nggak usah. Nah, ini sudah berjalan, biarkan selesai. Nanti setelah kita flashing, lalu kita restore backupan image tadi. Nah, setelah selesai baru kita pasangkan. Nah, yang terpenting menurut saya itu melihat proses pemasangan dan juga pencopotan itu lebih susah ketika mencopot. Karena apa? Karena ketika mencopot seperti yang saya katakan di awal, ketika kok sampai pinnya ada yang brodol, itu kita sudah tamat riwayat. Tapi kalau proses pemasangan, yang penting pada titiknya sudah kita persisikan, tinggal kita tembak blower pelan-pelan, nggak usah digoyang-goyang, nggak usah, yang penting sudah persisi, insya Allah berhasil ya. Setelah dirasa cukup, kita sudahi menembak blowernya, lalu kita dinginkan kurang lebih 5 menit. Setelah didinginkan, langsung saja kita rakit apakah berhasil ataukah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba nyalakan, dan ternyata iya prosesnya berjalan dengan mulus. Itu artinya bahan cuannya sudah di depan mata ya, tinggal kita nyobek not. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video penjelasannya.